Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, melainkan rasa syukur yang begitu mendalam atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini semestinya kita melanjutkan materi kita yang kita bahas secara rutin di Selasa pekan ketiga setiap bulan, yaitu materi menukil dari kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kitab Al-Kabair,
Kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Semestinya hari ini kita akan membahas dosa besar nomor 18, lanjutan dari bulan yang lalu. Dosa besar yang ke-18 terkait dengan khianat terhadap harta rampasan perang. Nah, melakukan pencurian terhadap harta rampasan perang. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, qadarallah. Setelah sholat isya tadi, kami sholat isya di Masjid Namira tadi, maka kami menerima telepon. Maka ada salah seorang saudara kami, saudara kita, yang tinggal dekat dengan tempat tinggal saya, qadarallah, meninggal dunia. Dan saya ditelepon oleh keluarganya, diminta untuk dirawat jenazahnya, untuk dimandikan. Karena malam ini juga beliau rahimahullah, saudara kita yang wafat ini, langsung akan dibawa ke tempat di mana beliau dilahirkan. Kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, kalau tidak salah, saya lupa nama kotanya. Jadi karena sebelum wafat sudah pesan agar minta untuk dirawat, dimandikan, lalu kemudian dikafani, disolati, yaitu minta langsung agar saya yang melakukannya. Maka malam hari ini materinya kami rubah, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak lama di majelis ini, saya tidak melanjutkan materi Al-Kabair nomor 18. Tetapi kami beri judul saja kajian kita pada malam hari ini dengan judul Jagalah Hati. Jagalah hati. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini, maka terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai kata pengantar atau muqaddimah terkait judul Jagalah Hati. Baik, hadis riwayat Bukhari nomornya nomor 52. Hadis Bukhari nomor 52 di nomor aslinya dalam kitab Sahih Bukhari. Kami bacakan Bapak Ibu sekalian. Bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam diri ini, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jadi Nabi katakan, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Lalu Nabi lanjutkan, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Lalu Nabi melanjutkan kebalikannya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka apabila segumpal daging itu rusak, jelek, maka rusak pula sekujur tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah jantung, atau kata para alim ulama, segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau kita masukkan hadis Nabi tadi, ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang Nabi mengatakan hati. Apabila hati itu baik, maka sekujur tubuhnya ikut baik. Apabila hati itu rusak, maka sekujur tubuh manusia itu ikut rusak. Baik, intinya itu Bapak Ibu sekalian. Riwayat Bukhari nomornya nomor 52. Sahih Bukhari nomor 52. Baik, sekarang mari kita ambil pelajaran
pelajaran apa yang bisa kita ambil dari potongan hadis yang kami sampaikan tadi. Jadi yang kami sampaikan tadi itu penggalan, potongan hadis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami tidak bacakan secara tuntas dari awal sampai akhir. Kami nukil potongannya. Baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Satu, pelajaran yang pertama ini dari hadis yang kami bacakan tadi. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, bahwasannya nanti di hari kiamat, saya ulang, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat penampilan fisik kita. Allah tidak akan melihat rupa kita. Allah tidak akan melihat harta kekayaan kita. Allah tidak melihat ketampanan, kecantikan kita. Allah tidak melihat kekayaan kita. Tetapi yang akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat, hati dan amalan kita. Ini makanya penting menjaga hati. Yang Allah lihat, yang menjadi objek pandangan Allah, Allah tidak lihat rupa kita, kekayaan kita. Yang Allah lihat hati kita dan amalan-amalan kita. Dalilnya di mana? Dalil disebutkan di dalam hadis riwayatnya Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, nomornya 2564. Ini nomor asli ya, di nomor asli. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. 2564 Sahih Muslim. Kita dengarkan. Nah, nomornya 2564. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik sabda Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Oh, jelas sekali kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, wajah kalian, ketampanan, kecantikan kalian, dan harta kalian. Akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Pentingnya menjaga hati. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau ada orang di muka bumi ini luar biasa, mereka berusaha sekuat tenaga, mereka sangat perhatian terhadap penampilan fisik, terutama ibu-ibu. Ya, nggak cukup satu produk skincare, nggak cukup produk ini, bapak-bapak. Ada sebagian saudara kita yang terus nge-gym. Ya, dia sangat perhatian terhadap fisiknya. Dia sangat memperhatikan urusan penampilan, tetapi mereka lupa urusan hatinya juga butuh untuk dirawat. Padahal yang dilihat oleh Allah bukan jasad kita yang six pack, bukan kecantikan kita, bukan mungkin kalau ibu-ibu glowing, mungkin kalau bapak-bapak ketampan, bukan. Allah nggak lihat itu. Allah nggak lihat itu. Yang dilihat oleh Allah hati kita. Mereka lupa menghias hatinya dan amalan-amalan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Itu satu ya. Yang nomor dua, pelajaran nomor dua. Pak Bu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah lihat hadis Nabi tadi. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat. Hati yang bersih, maka sekujur tubuhnya pun akan bersih. Hati yang lurus, maka sekujur tubuhnya akan lurus. Sebaliknya, hati yang rusak, hati yang bengkok, maka sekujur tubuhnya akan bengkok. Ya, semua tergantung hatinya. Ada orang yang bertanya kepada saya begini. Ya, kira-kira kalau pertanyaan ini ditujukan kepada panjenengan, saya pengen tahu jawaban panjenengan apa. Apa kata orang ini kepada saya? Ustaz,
Ustadz dari tadi mengatakan yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amalannya. Ya, mohon maaf ini Ustadz, mohon maaf ini. Ya, memakai jilbab Ustadz, apalagi jilbab syar'i, memelihara jenggot, ya, ini sebenarnya nggak perlu Ustadz. Berarti nggak perlu. Allah nggak butuh penampilan fisik Ustadz. Ya, yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Makanya Ustadz mending seperti saya, mending seperti istri saya. Saya tidak berjenggot, istri saya tidak memakai jilbab, tetapi saya tidak pernah punya masalah sama orang. Saya tidak pernah menghibah orang, saya tidak pernah mencaci maki orang. Saya dengan tetangga baik-baik saja. Mending seperti saya daripada jilbaban, jenggotan, celana cingkrang, fisiknya ngikuti Nabi, performa ngikuti sunnah Rasul, tapi maaf Ustadz, cadaran tapi suka ngegosip. Jilbabnya panjang-panjang tapi lisannya suka ngomongin orang. Jenggotan tetapi suka ya nggak akur sama tetangga. Ya, mending saya celana saya nggak cingkrang, ya, jenggot saya tidak berjenggot, istri saya kemana-mana nggak pakai jilbab, tapi saya nggak punya masalah sama orang. Mending saya. Gimana kira-kira panjenengan kalau dihadapkan orang seperti ini? Apa jawaban panjenengan? Gampang mestinya. Gampang jawabannya, tinggal dibalik saja. Apa itu jawabannya? Sampaikan kepada mereka. Ingatkan hadis Nabi tadi. Orang itu kalau hatinya lurus, orang itu kalau hatinya baik, maka amal perbuatan anggota tubuhnya ikut baik. Maka katakan kepada orang itu, kalau memang Anda mengatakan bahwasannya hati Anda baik, hati Anda lurus, mestinya dohirnya, performanya tidak menyelisihi Quran dan hadis Nabi, mestinya. Skakmat itu sudah. Ternyata Anda malah menyelisihi. Yang memerintahkan jilbab itu Allah. Yang memerintahkan agar rawatlah jenggot kalian, cukurlah kumis kalian, itu Rasul. Maka ketika Anda merasa hati Anda baik, hati Anda lurus, mestine Anda tidak menyelisihi Quran, tidak menyelisihi sunnah. Berarti kalau begitu kesimpulannya, yang salah bukan jilbabnya, yang salah bukan sunnah Rasulnya, yang salah itu hati Anda. Mestinya orang itu kalau hatinya baik, mestinya tampilan luarnya juga ikut baik dong. Seperti itu. Loh kok malah menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu jawabannya. Itu nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 3, pelajaran nomor 3 dari hadis yang kami bacakan tadi, riwayat Bukhari. Apa yang ketiga? Pak, Bu, orang kaya yang sebenarnya, maaf ini, orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hati. Kaya hati. Mana dalilnya? Dalil hadis, riwayatnya adalah riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Muslim. Nomornya 1051, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, riwayat Muslim nomornya 1051, riwayat Muslim. Kita dengarkan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Artinya, bukanlah orang kaya itu orang yang banyak harta. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya melimpah, sogir, tajir, melintir. Bukan. Itu bukan orang kaya, kata Nabi. Orang kaya itu adalah kaya hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kaya hati. Dan juga kaya dunia. Loh kan enak ya, seperti itu. Ya kaya dunia dan kaya hati. Sebab ada orang itu, mohon maaf, kaya dunia tapi miskin hatinya.
Ya, sama orang miskin dia tidak peduli. Dia tidak menolong orang-orang yang lemah di antara kita. Maka yang seperti ini maka tidak diperbolehkan. Nabi saja kemarin sudah tak sampaikan di Masjid Sunan Derajat hari Senin kemarin, yaitu Nabi mencintai orang-orang miskin. Kan materinya tentang itu, apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci Nabi. Ya, itu salah satunya adalah Nabi mencintai orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang miskin. Sampai-sampai Nabi juga berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni yaumal waksurni kumpulkan aku ya dengan orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Bayangkan, Nabi kepingin nanti di hari kiamat kumpul dengan orang miskin. Ini menunjukkan kepada kita, itulah orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati, orang yang tawadhu dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah selain kaya dunia, ya, juga diberikan oleh Allah kaya hati. Nah, baik. Ini yang nomor berapa tadi? 3. Yang nomor 4, pelajaran nomor 4. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Ustadz, ada obat merah, Ustaz? Punya obat merah? Punya nggak obat merah? Nggak ada? Nggak ada, baik. Nggak ada ya? Nggak ada, baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tanya kok punya obat merah? Saya akan memberikan ilustrasi aja, supaya gambarannya enak gitu. Yang nomor 4, apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nomor 4, setiap perbuatan dosa, sekecil apapun, saya ulang, setiap perbuatan dosa sekecil apapun itu dapat mengotori hati, Bapak Ibu. Hati itu bisa kotor, dan kalau hati itu kotor, hitam, legam, maka jangan harap doa dikabulkan oleh Allah. Jangan harap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan harap. Mana dalilnya? Dalil. Di depan saya ada segelas air putih. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba sendiri ya di rumah, supaya kita punya gambaran yang jelas. Saya bacakan dalilnya. Riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomornya 4244, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Artinya, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa, sekecil apapun dosanya, apapun itu. Saya ulang, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Ada noda titik hitam dalam hatinya. Sekarang tak berikan ilustrasi. Pak, Bu, gelas yang ada di tangan saya ini, di dalamnya ada air, bening, putih, jernih. Air ini, seperti itulah hati saya dan panjenengan saat kita keluar dari rahim ibu kita. Sebab Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, bayi yang lahir, itu dalam keadaan fitrah, ya, tanpa dosa, bersih, bening, jernih, seperti kurang lebih seperti air ini. Ketika anak ini tumbuh dewasa, akil balik, mulai melakukan dosa. Apa tadi kata Nabi? Orang itu kalau melakukan dosa, maka akan ada setitik noda dalam hatinya. Ambil saja obat merah atau apapun ya, tinta-tinta,
teteskan. Anggap air ini hati kita. Hati kita saat kita masih bayi, terus kemudian kita akil balik, mulai melakukan dosa. Dosa apa Ustadz? Dosa apa? Maaf ini, maaf. Yang sering. Dosa kurang ajar dengan orang tua. Suka membentak orang tua, tidak mentaati perintah orang tua. Rodo ake tetesannya. Tes. Sudah mulai nggak putih lagi. Nah ya, saya nggak ada obat merah. Tadi saya tanya sama ustadz kita, nggak ada. Baik, sudah ya. Terus kemudian dosa apa lagi? Banyak. Dosa suka berbohong. Kira-kira banyak apa sedikit ini tetesannya? Roto akelah ya. Tes. Dosa seorang istri kepada suaminya. Mana yang lebih banyak? Suami ke istri atau istri ke suami? Istri ke suami, roto akelah ya. Misalnya dosa istri ke suami, suka membentak suami, ya, maka agak dibanyakin aja tes. Ya, tambah keruh, tambah gelap. Dosa apa lagi? Dosa lisan. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, suka mendolimi orang, mengambil hak orang, atau dosa kaki, suka pergi ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Tes. Apalagi dosa lisan, banyak. Ngegosip, apalagi ngegosip ustadznya, tambah akeh. Tes. Tolong diperbanyak, ya, agak banyak. Singkat cerita. Air ini hitam atau tidak? Itulah hati kita. Saking banyak dosa. Berhenti? Belum. Saya lanjutkan hadisnya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Jika orang itu bertobat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan putihkan lagi hatinya. Masya Allah. Tolong air yang sudah gelap ini, hitam legam, Anda ambil air yang lain, botol yang lain, Anda tuangkan. Yang dulunya kurang ajar dengan orang tua, sekarang menjadi anak yang berbakti. Yang dulunya suka membentak orang tua, sekarang menjadi istri yang taat. Yang dulunya sering ninggalkan sholat, sekarang rajin ke Masjid Namira. Yang dulunya tidak pernah baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Yang dulunya macam-macam diganti dengan amal soleh, sehingga yang hitam keluar semua. Maka muncul terakhir jadi kayak gini lagi, putih lagi. Lah kalau pas gini meninggal dunia, husnul khotimah. Tapi kalau meninggalnya pas hitam tadi, naudzubillah min dzalik. Ustaz sudah putih Ustaz ya, sudah diampuni sudah. Ternyata gawe dosa maneh. Tes. Makanya dalam hal ini dosa itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan hati kita ini hitam. Dan kalau sudah hitam, maka doa tidak akan diijabah oleh Allah. Hati-hati. Itu nomor berapa tadi itu? Pelajaran nomor berapa tadi? 4 ya. Berarti sekarang nomor 5. Baik, tolong diingatkan ya. Pelajaran kelima Bapak Ibu sekalian. Apa pelajaran kelima? Yang namanya dosa Bapak Ibu sekalian. Ya, hati yang gelap. Kan tadi karena dosa hati menjadi gelap, maka mesti membawa dampak buruk. Orang itu kalau suka melakukan dosa, hatinya menjadi gelap. Kalau sudah gelap, mesti bawa efek dampak buruk. Apa dampak buruknya? Sabar, sebelum tak tunjukkan dampak buruknya, saya akan nukil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bahkan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, ada 2 benda. Saya ulang, kata Nabi, ada 2 benda yang asalnya dari surga turun ke muka bumi. 2 benda asalnya surga turun di muka bumi ini. Apa itu Ustaz? 1, kurma ajwa. Kurma ajwa loh ya, bukan juwet loh ini, bukan. Kurma ajwa. Jangan mentang-mentang yang penting hitam terus dipikir juwet, bukan. Ini ajwa, ya, bukan al-ajwa, bukan al-juwet, bukan.
Nomor satu itu kurma ajwa, itu kurma surga. Yang kedua hajar aswad. Lah yang menarik itu ini, yang terakhir. Kata Nabi, hajar aswad itu pertama kali turun dari surga, lebih putih daripada susu, lebih bening daripada susu, putih, bersih, bening. Terus kenapa sekarang kalau kita tawaf pada saat umroh, memulai tawaf kan mencium hajar aswad, ternyata kita lihat warnanya hitam. Katanya Nabi, lanjutan hadis Nabi, karena dosa manusia yang menempel pada batu tersebut. Berarti kesimpulannya, dosa itu membawa efek. Hajar aswad aja yang putih bisa jadi hitam gelap karena dosa manusia yang menempel. Kita kan kalau mencium hajar aswad kan, kita kan kalau memulai tawaf kan mencium hajar aswad, minimal melambaikan tangan. Kan begini, bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat dalam ritual haji atau umrah, mencium hajar aswad itu kan ada 4 modelnya Bapak Ibu. 4 modelnya. Model yang pertama yaitu adalah, ini anggap mic ini hajar aswadnya. Anggap aja, anggap ini hajar aswadnya. Maka caranya adalah, cara pertama yang Nabi ajarkan, hajar aswadnya itu diusap, lalu kemudian dicium. Dan menciumnya tidak boleh mengeraskan suara, sebagaimana layaknya suami mencium istrinya. Tak boleh. Hanya sekedar nempel aja. Jadi nggak boleh. Terus setelah mencium, sujud. Loh, sujud sholat? Bukan. Dahinya ditempelkan ke hajar aswad. Seperti itu yang Nabi ajarkan. Itu yang pertama. Jadi ditempelkan dengan hajar aswad, lalu kemudian baca Bismillahi Allahu Akbar. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara tangannya digosokkan ke hajar aswad. Jadi dia tidak bisa mencium, tangannya digosokkan hajar aswad, lalu tangannya yang dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Cara ketiga, Nabi pernah lakukan pakai tongkat. Anggap tisu ini tongkatnya. Tongkat digosokkan ke hajar aswad, lalu tongkatnya dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Cara keempat terakhir, karena dia semakin jauh dari hajar aswad, cukup melambaikan Bismillahi Allahu Akbar. Hanya melambaikan. Yang salah itu, yang model begini, Bismillahi Allahu Akbar. Nggak ada itu, nggak ada tuntunannya, nggak ada. Nabi nggak pernah ajarkan mencium hajar aswad kayak kisbai, nggak ada. Ya, jadi itu dicium kalau tangannya nempel. Karena nggak nempel, cukup begini saja. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, maka dosa-dosa kita nempel di dalam hajar aswad tersebut. Makanya dalam berumah tangga, efeknya kalau suami pernah melakukan dosa, istri pernah melakukan dosa, efeknya anak ndak nurut, anak malas sholat, angel tuturani, banyak efeknya. Ya, maaf. Ada seorang suami bilang sama istrinya, tolong barangku ini masukkan ke dalam tas ya. Jangan lupa loh, ojo lali lo ya. Masukkan ke dalam tas, karena nanti tak pakai bahan presentasi ketika rapat. Ini barang penting. Ya mas, ojo lali lo ya. Iya ya mas, insya Allah tak masukkan. Baik, qadarullah. Sampai di kantor lupa, gak dimasukkan barang itu. Saya tanya sama panjenengan, ketika suami buka tas tidak ada barang yang dia minta kepada istrinya untuk dimasukkan, maka telepon istrinya atau tidak? Pasti telepon. Saya mau tanya sama panjenengan, kira-kira kalau pas telepon itu marah atau tidak? Ayo, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Marah atau tidak? Ya. Maka seorang suami yang benar adalah ketika dia telepon sama istrinya, lihat barang tidak ada. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau lupa ya tidak masukkan barang itu? Ya Allah mas, aku lali, aku nanti saking repote. Sepuranono mas, ya aku lali aku. Suaminya tanya, kau tahu tidak sebabnya? Kenapa kau sampai lupa tidak masukkan barang itu ke tasku? Tahu tidak sebabnya? Istri sudah mulai hatinya, wah ngamuk ini sudah mulai bingung dia. Kamu tahu tidak sebabnya? Apa mas sebabnya mas? Sepuranono mas ya. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya kok sampai aku lupa tidak masukkan itu? Sebabnya adalah karena dosa-dosaku yang telah lalu. Ada suami yang model gini kira-kira?
Ada kira-kira? Itu karena sebab dosa-dosaku yang telah lalu, sehingga Allah menghukum saya, menjadikan engkau lupa memasukkan barang itu ke tas saya. Makanya dalam rumah tangga, jangan dikit-dikit nyalahkan pasangan kita sebelum evaluasi. Ini mungkin dosa saya. Anakku kok angel ya tuturani. Mungkin dulu saya waktu kecil sama ayah saya, sama ibu saya. Itu. Ya, coba kalau suami, saya nggak tahu di Lamongan ini, ya, suami zaman sekarang, ya, erungmu itu coba gak cekat, ya. Nah, ya itu nggak boleh yang seperti itu, ya. Maka suami yang baik adalah suami yang pandai mengevaluasi diri, termasuk istri. Oleh karena itu dosa itu pasti bawa efeknya efek yang buruk. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa pelajarannya? 6. Pelajaran yang ke-6. Hati itu, ya, mohon maaf, hati itu bisa menjadikan amalan kita bertingkat-tingkat. Hati ini bisa menjadikan amalan kita bertingkat-tingkat. Pak, Bu, maaf, amalan seseorang itu bisa antara langit dan bumi, itu semua tergantung hatinya. Pengen tahu dalilnya? Tak tunjukkan. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, nomornya jilid 2 ya, jilid 2. Nomornya 2382, 2382. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bapak Ibu tahu kata Nabi. Nah, ini horor ini. Apa kata Nabi? Ada 3 orang. 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Sebelum orang lain, 3 orang ini dulu yang masuk ke dalam neraka. Wih, sebelum yang lain, sebelum. Inilah penduduk neraka yang pertama, 3 orang ini. Siapa Ustadz? Anda pasti kaget. Siapa orangnya? 1, orang yang mati syahid. Loh, kok bisa? Sabar. Yang kedua, orang yang ahli baca Al-Quran, termasuk ustadz yang suka menyampaikan ilmu Al-Quran, isi Al-Quran. Itu orang kedua. Yang ketiga, orang kaya raya dan dermawan. Itulah 3 makhluk pertama kali kata Nabi yang masuk neraka sebelum orang yang lain. Penduduk neraka pertama mati syahid, ahli baca Quran termasuk ustadz yang menyampaikan isi Quran, dan yang ketiga orang kaya raya yang dermawan. Bagaimana ceritanya? Singkat aja ya, singkat aja. Ceritanya, orang yang pertama didatangkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Lawang dalam ayat kursi kan kita sering bacakan, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui yang di depan maupun yang di belakang. Apa yang akan kita lakukan besok Allah tahu. Terus kenapa Allah itu kok tanya? Allah hendak menguji kejujuran orang itu. Apa kata Allah kepada orang pertama yang mati syahid? Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Padahal Allah tahu. Apa kata orang mati syahid? Aku di dunia berperang membela agamamu ya Allah, sehingga aku tewas mati syahid, jihad di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, kadzabta. Malaikat pencatat amal yang ada di kanan kiri kita semuanya mengatakan kadzabta. Kata Allah, kamu dusta. Malaikat mengatakan kamu dusta. Kenapa? Sama Allah diungkap isi hatinya. Karena engkau ketika berperang ingin disebut orang yang gagah berani ketika berperang. Ayo, saya tanya, siapa yang tahu hati manusia? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ternyata menurut orang lain secara zahir dia perang seperti orang yang membela agama Allah. Ternyata hatinya bukan karena Allah. Hatinya isinya pengen disebut orang yang gagah berani dalam berperang. Salah niat. Hatinya terkena riya, pamer, to show only. Hanya ingin mendapatkan apresiasi, pujian, sanjungan. Maka dia diseret, dimasukkan neraka. Lawang orang yang taklim sekarang di Masjid Namira ini, Masya Allah ini, ya mohon maaf, tidak semuanya,
Ya mudah-mudahan semuanya itu niat taklim ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan niat taklimnya adalah untuk mengikis kebodohan yang ada dalam diri kita, supaya kita lebih paham masalah agama. Mudah-mudahan itu niatnya. Tapi ada orang yang taklim itu, mohon maaf, berangkat dari rumah ke Masjid Namiro, nulis status OTW taklim Masjid Namiro. Ria. Ada nggak ya model kayak gini? Saya lihat ibu-ibu di sebagian yang di belakang itu ada 3 orang, 4 orang itu begini. Itu saya yakin itu pasti di-share di status itu, atau paling tidak dijadikan TikTokan atau isi IG Instagram. Taklim bersama Abu Aslam Masjid Namiro. Ria. Hati-hati. Lagi tawaf, selfie. Ya. Lalu dikirim supaya orang tahu kalau dia lagi tawaf, lagi umroh, lagi haji. Ria. Amalan itu tidak perlu dipublikasikan. Amalan itu harus dirahasiakan. Hati-hati ya. Maka menjaga hati itu lebih susah daripada melakukan amalan soleh. Nah, gara-gara makanya tadi saya katakan hati itu bisa menjadikan amalan bertingkat-tingkat. Bisa jadi lebih di atas langit, bisa jadi dia di bawah, artinya ada di bumi. Amalan itu seperti langit dan bumi semua karena hatinya. Makanya belajar ikhlas. Lah orang yang kedua Ustaz, sama saja. Yang kedua Ustaz termasuk ahli baca Quran. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Aku di dunia membaca ayat-ayatmu, bahkan aku sampaikan ayat-ayatmu kepada umat. Apa kata Allah? Kadzabta. Malaikat pencatat amal mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Karena engkau ketika membaca Al-Quran ingin disebut qori, ahli baca Quran. Dan engkau ketika menyampaikan ayat-ayat Quran ingin disebut tuan guru, ustadz, kiai, habib, ulama. Dan kau tergila-gila dengan gelar itu. Kau nikmati, senang dengan gelar itu. Ria. Hati-hati. Susah jaga hati ini, susah. Terus yang terakhir kaya raya, dermawan. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Aku di dunia adalah orang kaya ya Allah, tetapi kekayaanku tidak aku makan sendiri, aku bagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Ya, apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Malaikat pencatat amal mengatakan kadzabta, kamu dusta, karena engkau ketika bersedekah ingin disebut orang yang ahli sedekah. Loh. Dan gelar itu telah kau nikmati. Nah, hati-hati ya. Ayo, hati itu bisa menjadikan amalan kita bertingkat-tingkat. Makanya makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, innal a'mala tatafadalu bil kasrati wa innama tatafadalu bima yaghsulu fi qulubi halal amal. Artinya, sesungguhnya amal itu bertingkat-tingkat keutamaan pahalanya, bukan karena banyaknya amal, namun karena apa yang ada di dalam hati saat beramal. Apa isi hatinya itu saat dia beramal? Semakin dia ria, maka semakin dia hapus oleh Allah amalannya, semakin rendah tingkatannya. Naudzubillah min dzalik. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 Bapak Ibu sekalian, macam-macam hati. Hati itu ada 3. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Hati itu ada 3. Apa saja? 1, yang disebut qalbun salim. Yang kedua, qalbun mayyit. Apa itu artinya? Nanti belakangan. Yang nomor 3, qalbun marid. Apa itu yang pertama? Qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang subur, hati yang bersih. Yang kedua, qalbun mayyit. Hati yang mati. Yang ketiga, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hatinya sakit. Hati yang sakit. Ustaz mengatakan hati itu dibagi 3. Itu dalilnya ada. Nanti coba panjenengan baca ya. Tolong dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri, tak kasih PR. Dibaca nanti Quran surat nomor 22. Diingat-ingat ya. Quran surat nomor 22. Surat Al-Hajj. Ayatnya ayat yang ke 53 dan 54.
Al-Hajj 53 dan 54. Di dalam ayat itu ada 3 model, 3 macam hati. Hati yang, mohon maaf, hati yang tunduk, qalbun salim, hati yang mati, qalbun mayyit, dan hati yang sakit, yaitu qalbun marid. Bisa ngasih contohnya? Bisa, tak kasih contoh. Hati yang salim itu, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih adalah, maaf ini saya hanya menukil perkataan ulama saja Bapak Ibu. Saya hanya mengikuti aja. Apa itu yang dimaksud hati yang bersih, hati yang subur? Saya nukil perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Ibnu Utsaimin rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang punya kitab tafsir As-Sa'di. Nah itu ya, di halaman yang ke 542 dalam kitab Taisir Karimir Rahman, di situ dikatakan hati yang bersih, hati yang subur itu adalah hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari perbuatan bid'ah, hati yang selamat dari maksiat, hati yang selamat dari kemungkaran. Itulah hati yang bersih. Jadi kalau masih ada orang di luar sana, maaf di luar sana masih suka sama yang kelenik-kelenik, ya, masih suka sama yang khurafat. Contohnya Ustaz, khurafat ini kayak apa? Contohnya, maaf mata kiri cedutan, katanya apa? Katanya dirasani orang, tangan kiri gatelen terus, katanya kudikan, memang bukan karena dapat uang, ya, pakai baju kebalik, katanya dapat rezeki, macam-macam, kupu-kupu masuk, katanya ada tamu, macam-macam, khurafat, tahayul, ya. Kalau masih ada, apalagi cek khodam, oh ya, ini ya, tidak ada khodam, ya, ada khodam gitu. Masih percaya sama ramalan bintang, Sagittarius, ya, Taurus, Leo, Virgo, dicocokkan dengan tanggal lahirnya, yang katanya rezekinya, jodohnya. Maka yang kayak gini hatinya bukan hati yang bersih, hatinya itu hati yang sakit. Itu nggak boleh. Maka tinggalkan hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari bid'ah, hati yang selamat dari dosa, maksiat, kemungkaran. Itulah hati bersih, qalbun salim. Mudah-mudahan Allah berikan kita qalbun salim. Yang nomor 2, qalbun mayyit, hati yang mati. Siapa hati yang mati? Maaf, non muslim, orang di luar Islam, orang kafir. Makanya Allah Ta'ala berfirman, nanti dicek ya, kalau tidak salah suratnya Al-Baqarah. Kita semua apal kok, surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya Bapak Ibu, ayat yang nomor 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja, wahai Muhammad, engkau berikan mereka peringatan, tidak engkau berikan peringatan, sama saja. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jelaskan? Allah mengunci hati mereka. Loh, ya. Berarti ini yang dimaksud adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Lalu yang nomor 3 lah, yang horor itu ini. Yang kita takutkan itu nomor 3. Apa itu? Qalbun marid. Apa qalbun marid? Hati yang sakit. Kenapa kok ditakutkan Ustaz? Karena Bapak Ibu, mohon maaf. Karena orang yang hatinya sakit, itu kata para alim ulama, di dalam hatinya terkadang ada iman, ada ikhlas, ada tawakal. Ternyata di sisi lain kadang ada iri, ada ujub, ada riya, ada mengikuti syahwat, hawa nafsu, dan seterusnya. Ya, ini yang khawatir. Kadang rajin taklim, kadang males. Ya, aktif ke masjid, kadang-kadang istiqomah 5 waktu berjamaah di Namira, kadang-kadang nggak mau lagi berjamaah, malas berjamaah. Ya, ini yang namanya hati yang sakit. Hatinya fluktuatif, naik turun.
Lah ini yang berat. Lah terus obatnya apa Ustadz? Obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, sekarang terakhir saya tutup nomor 8. Bagaimana kiat-kiat untuk supaya hati kita bersih. Hati kita bersih, hati kita subur. Apa kiat-kiatnya? Banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Nanti tolong materinya minta ke takmir ya. Saya akan share materinya dalam bentuk PDF. Ya, saya share nanti. Insya Allah kalau saya sudah sampai sana rumah, saya share. Jadi apa kiat-kiatnya supaya hati kita ini bersih? Kiat-kiatnya satu. Yang pertama, tolabul ilmi, nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Karena orang nuntut ilmu itu maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itu nuntut ilmu. Orang kalau tidak taklim maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nggak mungkin. Makanya penting nuntut ilmu tidak harus sebulan sekali. Nuntut ilmu itu setiap saat. Ya, jangan terbatas sebulan sekali, sepekan sekali, kurang. Terus tingkatkan lagi nuntut ilmu. Itu satu itu. Yang nomor 2, banyak berzikir. Sebab Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Oh, zikir diperbanyak. Zikir apa ini Ustadz? Pak, Bu, maaf. Minimal panjenengan ini dalam sehari minimal zikir itu 3 kali. Jangan dikurangi ya, jangan dikurangi. Minimal sehari itu panjenengan zikir 3 kali, 3 keadaan. Apa itu? 1, zikir setelah sholat fardu. Zikir setiap selesai sholat fardu. Yang kedua, zikir pagi, zikir petang. Yang ketiga, zikir setelah selesai sholat duha. Loh, memangnya ada wiritannya setelah sholat duha? Ada. Baca apa? Setelah sholat duha, di dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi ngajarkan kita habis sholat duha membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Itu dibaca 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terimalah tobatku. Ya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. 100 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sering baca doa setelah sholat duha, ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkan ya Allah. Jika rizkiku masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Jika rizkiku jauh, dekatkan ya Allah. Pernah nggak baca doa itu? Ternyata Bapak Ibu, saya minta maaf ya, doa itu riwayatnya dhaif. Dhaif. Yang sahih justru membaca. Makanya sholat sunnah duha itu nama lainnya sholat sunnah duha, sholat sunnah awabin. Jadi duha itu, sholat sunnah duha itu nama lainnya sholat sunnah awabin. Apa itu awabin? Awab itu orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Makanya orang sholat sunnah duha itu sama dengan orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Nama lainnya awabin. Salat awabin, yaitu salat duha itu 2 rakaat. Terus membaca tadi 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi, termasuk memperbanyak doa. Terakhir penutup ya, memperbanyak doa. Doa apa? Silakan. Doa supaya hati kita lurus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif anna ala ta'atik. Nah, itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku, engkau simpangkan hatiku setelah engkau berikan aku petunjuk ya Allah. Pak, Bu, mohon maaf, di luar sana masih banyak yang awalnya hijrah ngikuti sunnah, tiba-tiba maka dia keluar tidak mengikuti sunnah. Bayangkan, menyesal, tentunya kita mengelus dada, ya Allah biyen api kok saiki. Nah, itulah makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana. Sebab ada orang itu yang awalnya lurus jadi tidak lurus.
Makanya minta supaya ajek, supaya istiqomah hati kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya tutup, ya mohon maaf ya kalau kesannya terburu-buru, karena seperti yang tadi saya sampaikan, ya ini sudah di WA beberapa kali Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf. Ya, ini rupanya ada jamaah kita WA ke saya, rupanya mau berangkat umroh. Ini pertanyaannya nggak apa-apa, saya jawab singkat aja. Ustadz, ketika nanti saya umroh, lalu ketika tawaf, lalu wudhu saya batal, apakah boleh saya tayamum? Nggak boleh. Jadi kalau tawaf wudhu batal, nggak boleh tayamum. Lah wong air ada. Lah caranya gimana? Nih tak tunjukkan caranya. Tak tunjukkan caranya. Caranya adalah kalau pas tawaf wudhunya batal, maka tetap harus pakai wudhu. Lah terus gimana cara wudhunya? Cara wudhunya adalah bisa dengan menggunakan spray. Spray, ya air, bawa air, taruh di botol, spray. Maka caranya adalah wudhunya wudhu minimalis. Gimana wudhu minimalis itu? Wudhu minimalis itu yang ada dalam Al-Maidah ayat 6. Jadi yang dibasuh itu, yang dicuci, yang dibasuh itu, ingat-ingat ya, cuma 4 aja, cuma 4. Itu wudhu minimalis yang ada di surat Al-Maidah. Itu ada, cuma 4. Apa saja? Wajah, telapak tangan, tangan sampai siku, ya kanan kiri, wajah, tangan, terus kepala sama kaki. Loh berarti tidak pakai kumur, nggak perlu. Jadi nanti Anda ketika wudhunya pakai spray, tidak usah kemudian gini, nggak usah. Gak usah. Jadi caranya gimana? Caranya Anda semprotkan wajah Anda. Itu namanya wudhu minimalis. Ya sesuai ayat Quran Al-Maidah. Karena ini terkondisikan. Jutaan orang ini yang tawaf, gak mungkin kita akan keluar dari rombongan karena terkondisikan. Jadi jangan tayamum, tapi tetap wudhu, cuman wudhu minimalis, dan itu dilakukan sekali. Jadi bukan 3 kali. Jadi caranya satu, ambil airnya semprot. Syaratnya ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus netes. Jadi nggak boleh cuman sekedar nggak boleh, harus netes. Jadi agak dibanyakin terus. Ya, terus sampai netes baru usapkan sekali. Terus tangan sampai netes dia, itu diusap sekali. Yang kiri sampai dia sampai netes syaratnya. Ya, terus setelah itu kepala, nggak pakai telinga, hanya kepala aja. Gini selesai. Hanya kepala, karena nggak disebut telinga dalam Al-Maidah. Cukup kepala aja sekali, terus mata kaki kanan sama kiri. Lah kalau wanita Ustaz, ya apa pakai jilbab? Kalau wanita caranya adalah modelnya 2. Yang pertama ketika membasuh rambut, karena rambut wanita kan aurat, maka letakkan di telapak tangan, ya sampai banyak. Terus masukkan ke dalam jilbab atau masukkan ke dalam kerudung jilbabnya itu, masukkan gini. Ini ditarik aja jilbabnya, masukkan. Atau kalau tidak memungkinkan, maka langsung letakkan di kepala begini, di mameli gini. Nah, mameli begini. Terus kemudian kaki. Ibu-ibu kan pakai kaos kaki, maka tidak usah dilepas kaos kakinya. Karena Anda dari hotel kan sudah wudhu. Berarti kalau batal, tinggal disemprotkan aja di atas mata kaki itu. Sudah, nggak usah dilepas. Karena kaki wanita itu aurat. Dan ini kerumunan orang banyak laki-laki. Maka disemprot aja. Kanan sekali, kiri sekali. Selesai, lanjutkan tawaf. Tidak usah mulai dari awal lagi. Lanjutkan di mana Anda tadi batal, teruskan. Jadi itu yang diajarkan, ya, itu yang disampaikan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada beliau yang rencananya akan menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrahnya mabrur, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya terlalu cepat. Ya insya Allah, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi bulan depan, kita lanjutkan Al-Kabair nomor 18 yang sempat tertunda malam hari ini. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.